Telaah Kurikulum. Nama Rejanjani, NPM 5021100, kelas 4F, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu 1. Kerangka dasar hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan peserta didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Yang pertama, 1. Landasan filosofis, filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah peserta didik dalam belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Yang kedua, landasan psikologi menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, landasan sosiologis mengarahkan peserta didik yang merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan itu tempat mempersiapkan manusia dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum harus berlandaskan iptek. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip umum terdapat prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip fleksisi, prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, dan pemilihan media dan prinsip alat pembelajaran berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya, perbedaan dan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu 1. Kurikulum rencana pembelajaran 1947 menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952 terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga, kurikulum 1964 pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu kecerdasan moral, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968 perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach dengan pendekatan cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh, kurikulum 1994 tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum 2004 setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum 2006 Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang ke-10, kurikulum 2013 guru dituntut mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Kurikulum ini mengedepankan pemahaman skill dan pendidikan berkarakter. Yang ke-11, kurikulum paradigma baru atau prototipe, kurikulum yang mengedepankan pembelajaran yang fleksibel, esensial, dan juga berkarakter. Yang ke-12 yaitu kurikulum merdeka atau kurma dengan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya.